Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roda Tri Rahmawati, NIM 2003-209 dari RMIKD angkatan 2020. Di sini saya akan membahas materi tentang jaringan komputer. Di mana jaringan komputer itu di dalam presentasi ini saya akan membahas definisi prosesor dan sejarahnya. Yang kedua, definisi RAM dan sejarahnya. Ketiga, definisi ROM dan sejarahnya. 4, definisi harddisk dan sejarahnya. 5, definisi fungsi dan macam-macam monitor. 6, definisi dan merek FGA. 7, keterkaitan dari nomor 1 sampai 6. 8, kenapa partisi harddisk Windows dimulai dari C bukan A bukan B, lalu bisakah harddisk C diubah menjadi A? Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi prosesor dan sejarahnya. Definisi prosesor. Prosesor ataupun mikroprosesor merupakan suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu PC, serta apabila komputer tanpa prosesor maka komputer tidak akan dapat dijalankan. Prosesor juga sering disebut selaku pusat pengendalian ataupun otak PC yang didukung oleh komponen yang lainnya. Sejarah perkembangan prosesor. Yang pertama itu Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia 4 bit 404 yang didesain oleh Federico Faggin pada tahun 1971. Terus di mana yang kedua itu Intel memperkenalkan prosesor 8 bit 8080 dengan 4500 transistor yang mempunyai kinerja 10 kali pendahulunya ada pada tahun 1974. Yang ketiga itu Intel memperkenalkan 8087 processor pada tahun 1980. Yang keempat yaitu Intel memperkenalkan prosesor 16 bit 80286 dengan 134.000 transistor pada tahun 1982. Yang kelima, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor, serta kesimpulannya mengeluarkan prosesor 8386 sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor serta kemampuan menjalankan bermacam-macam program sekaligus pada tahun 1985. Yang ketujuh, Intel memperkenalkan prosesor Intel Celeron pada tahun 1998. Yang kedelapan ada AMD mendominasikan X86 dual core prosesor chip tahun 2004. Yang kesembilan ada Intel menjual prosesor dual core pertamanya pada tahun 2005. Terus yang ke-11 ada Intel memperkenalkan ke-10 itu ada memperkenalkan prosesor Core 2 pada tahun 2006. Terus yang ke-11 itu memperkenalkan prosesor Core 2 Quad pada tahun 2007. Yang kedua yaitu ada definisi RAM dan sejarahnya. Definisi RAM. RAM adalah Random Access Memory, di mana sebelumnya semua data maupun program dimasukkan terlebih dahulu kepada input dan disimpan terlebih dahulu ke memori untuk yang utama. Maka RAM ini adalah memori utama tersebut. Di mana sejarah RAM yaitu yang pertama, jenis RAM pertama diperkenalkan pada tahun 1947 dan digunakan dalam CRT atau cathode ray tube. Dan data disimpan sebagai bintik-bintik bermuatan listrik. Yang kedua, jenis kedua dari RAM adalah memori inti magnetik, ditemukan pada tahun 1947, dan di mana RAM jenis kedua ini tersebut dari cincin logam kecil dan kabel yang menghubungkan ke setiap cincin. Terus sebuah cincin menyimpan 1 bit data, dan data diakses pada kapan saja dan dimanapun saja. Yang ketiga itu RAM yang dikenal sekarang sebagai memori solid state yang ditemukan oleh Robert Dennard pada tahun 1968 di IBM Thomas J. Watson Research Center. RAM yang ditemukan di tahun ini secara khusus dikenal sebagai Dynamic Random Access Memory atau DRAM, dan memiliki transistor untuk menyimpan bit data. Pasokan daya yang konstan diperlukan untuk mempertahankan status masing-masing transistor. Terus
Yang keempat itu ada pada bulan Oktober 1969 itu memperkenalkan drum pertamanya Intel 1103. Ini adalah drum pertama yang tersedia secara komersial. Yang kelima, pada tahun 1993 Samsung memperkenalkan KM48SL 200 Synchronous Drum atau SDRAMs. Yang keenam itu pada tahun 1996 DDR SDRAM secara komersial. Pada tahun 1999 RDRAM tersedia untuk komputer. Pada tahun 2003 DDR2 SDRMA mulai dijual, dan 2007 itu pada DDR3 SDRMA dimulai dijual, dan September 2014 itu DDR4 mulai tersedia di pasar. Yang ketiga di sini pembahasan definisi ROM dan sejarahnya. Di mana definisi ROM? ROM adalah akronim dalam bahasa Inggris Read Only Memory yang diterjemahkan menjadi memori hanya baca, dengan karakteristik utamanya adalah tidak dapat dimodifikasi tetapi hanya dibaca, baik untuk alasan keamanan atau hak cipta. Memori RAM adalah akses sekuensial dan keberadaannya tidak tergantung pada keberadaan sumber daya. Seperti yang telah dikatakan, isinya tidak dapat diubah atau setidaknya tidak secara sederhana dan sehari-hari, dan biasanya berisi informasi yang dimasukkan ke dalam sistem oleh pabrik dari tipe dasar, operasional, atau primer. Secara perkembangan ROM, jenis ROM solid state yang paling sederhana adalah usia yang sama dengan teknologi semikonduktor itu sendiri. Gerbang logika kombinasional dapat digunakan bersama-sama untuk mengindeks alamat memori n-bit menjadi nilai dalam ukuran m-bit atau tabel pencarian dengan penemuan sirkuit terpadu topeng ROM yang dikembangkan. Perkembangan selanjutnya mempertimbangkan kekurangan ini sehingga menciptakan memori hanya baca yang dapat diprogram atau PROM. Diciptakan pada tahun 1956. Ini memungkinkan pengguna untuk memodifikasikan hanya sekali secara fisik, mengubah strukturnya dengan penerapan pulsa tegangan tinggi. Ini menghilangkan masalah 1 dan 2 yang disebut di atas karena perusahaan dapat memasang sejumlah besar PROM kosong dan programnya dengan konten yang diperlukan yang dipilih oleh para desainernya. Yang keempat, ada definisi harddisk dan sejarahnya. Definisi harddisk. Harddisk adalah salah satu komponen perangkat keras atau head driver, penyokong komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Harddisk biasanya berbentuk kotak dan di dalamnya terdapat piringan tempat data-data tersimpan. Harddisk bersifat menyimpan data walaupun komputer atau laptop Anda terpadam, data-data yang ada dalam harddisk akan tetap ada kecuali Anda menghapusnya secara manual atau harddisk terkena virus. Secara perkembangan harddisk pertama kali diciptakan oleh IBM International Machines Corporation pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kilo dan hanya memberikan kapasitas sebesar 5 megapiksel. Tentu saja media penyimpanannya akan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan di rumah. Pada zamannya, harddisk ini disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang cukup mahal, yaitu $5.000 per bulan. Seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk pack. Kemudian pada tahun 1973, IBM mulai memasang program Winchester dengan piringan berputar yang dipasang secara permanen, namun mengalami perdebatan karena terjadi mekanisme loading yang menjadi masalah.
Perkembangan yang sangat pesat dimulai pada tahun 1997 dengan adanya GMR, Gian Magnet dengan adanya GMR atau Gian Magnet Resistance yang ditemukan oleh Peter Grunberg dengan DTTA 351680 IBM dapat mengatasi kapasitas 10 GB. Yang kelima itu definisi fungsi dan macam-macam monitor. Definisi monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dan dalam sebuah komputer. Yang ketiga, ada fungsinya. Fungsi monitor yaitu adalah sebagai penampil berbagai macam data yang diproses di dalam komputer. Monitor sebagai alat keluaran atau output dari central processing unit atau memori komputer yang berupa data-data biner, kemudian diubah menjadi bahasa manusia dan ditampilkan ke monitor sehingga dapat dimengerti pengguna komputer. Jadi, komputer mempunyai peran yang sangat penting pada sebuah komputer. Monitor mempunyai peranan sangat penting pada komputer. Tanpa adanya monitor, komputer akan cenderung sulit untuk digunakan, kecuali apabila dihubungkan dengan perangkat output yang lainnya seperti OHP, proyektor, dan lain-lain. Macam-macam monitor. Yang pertama ada monitor CRT, Cheton Ray-Tube, yang dimana monitor CRT adalah sebuah monitor yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi sinar katoda yang ditaruh di dalam tabung. Monitor CRT merupakan jenis monitor komputer tertua yang sampai saat ini masih banyak dipakai. Dikarenakan monitor ini menggunakan tabung katoda, maka komputer CRT sering disebut sebagai monitor tabung. Yang kedua ada monitor LCD atau Liquid Crystal Display, yang dimana adalah sebuah monitor yang dirakit dengan memanfaatkan teknologi sinar di media cairan kristal. Monitor LCD jika dibandingkan dengan monitor CRT, ukurannya jauh lebih ramping. Monitor LCD tidak hanya itu saja. Dari segi kualitas gambar dan tingkat resolusi yang ditampilkan monitor LCD jauh lebih baik dibanding dengan monitor CRT. Yang ketiga ada monitor LED, Light Emitting Diode, yang dimana monitor LED adalah sebuah monitor yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi dioda, lampu yang dapat memancarkan emisi cahaya. Meskipun tidak jauh berbeda dengan monitor LCD, namun monitor LED cenderung sedikit lebih tipis jika dibandingkan dengan monitor LCD, yang dimana kita bisa lihat pada gambarnya, dimana dia tuh cuman beda beberapa senti dengan LCD dengan LED. Oke, yang keempat ada monitor plasma. Monitor plasma adalah sebuah monitor yang dirancang dengan memanfaatkan teknologi gas, neon maupun xenon yang ditaruh di antara dua pelat kaca. Monitor plasma jika dibandingkan dengan seluruh monitor sebelumnya, monitor plasma lah yang terbaik dari segi kualitas gambar yang dihasilkannya. Akan tetapi harga monitor plasma memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan monitor sebelumnya. Terus di mana ada yang kelima itu monitor OLED, Organization Light Emitting Diode, yang dimana adalah sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. Monitor OLED dibuat dan dirancang dengan memanfaatkan teknologi elektroluminisasi seperti pada aplikasi tampilan layar dan sensor. Kecanggihan teknologi monitor ini dikenal lebih fleksibel dengan ketipisannya yang kurang dari 1 mm. Jika dibanding dengan monitor sebelumnya, monitor ini jelas lebih baik. Definisi dan merek FGA. Definisi FGA. FGA card kepanjangan dari Video Graphic
accelerator merupakan salah satu komponen terpenting pada komputer yang fungsinya adalah sebagai kartu grafis komputer yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. Yang dimana ada merek FGA, yaitu yang pertama ada Asus, MSI, EFGA, PNY, Polit, ASRock, Sotex, dan Gigabit. Dimana ini saya akan menjelaskan keterkaitan dari yang sebelumnya tadi, yang dimana ini keterkaitan dari prosesor, RAM, ROM, hard disk, monitor, dan merek video grafik atau adaptor, di mana FGA. Di sini prosesor atau CPU adalah otak komputer ini mengatur pertukaran data antara berbagai komponen, yaitu RAM, ROM, hard disk, dan kartu grafis. Tugas utamanya adalah mengakses data yang disimpan dalam memori, terus memproses data dan menyimpan data dalam memori. Di sini semua hal di atas prosesor atau CPU yang melakukan perhitungan yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi dengan komputer dan menampilkan data pada monitor. Pada saat penulisan, prosesor dapat mencapai 3 GHz, dan beberapa komputer memiliki beberapa prosesor yang bekerja bersama-sama. Yang poin terakhir yaitu kenapa partisi hard disk Windows dimulai dari C bukan A atau B. Di sini saya akan menjelaskannya dengan karena 2 huruf awal abjad sudah dipakai untuk drive bagi floppy. Maka logikanya peranti mempunyai ketiga yang berupa hard disk itu diberikan label C. Drive C kini pada umumnya dipakai sebagai media penyimpanan utama dalam komputer, termasuk di file-file milik sistem operasi yang dijalankan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan bicaraan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.